warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala khairil anam sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah siang kita bisa berkumpul lagi dalam acara menghidupkan bulan suci Ramadan, yaitu dengan mengadakan pemantapan keimanan, keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang Bapak bahas pada siang ini adalah masalah zakat. Jadi zakat itu adalah perintah Allah yang harus kita laksanakan bagi orang yang sudah hisab, yang sudah mampu, yang melaksanakan segala aturan Allah. Di zakat ini bagi kita sudah tidak asing lagi terutama bagi umat Islam, yaitu melaksanakan rukun Islam yang ketiga. Seperti dinyatakan dalam hadis, Rasulullah ditanya, mal Islam? Al-Islam an tasyhada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqamas shalah wa shauma Ramadan wa ata zakah wa hajjat bait baristatu ilaihi. Jadi termasuk rukun Islam yang ketiga. Yang keempat adalah zakat. Setelah menunaikan kita saum, ya, kemudian mengeluarkan zakat. Sudah mengeluarkan zakat, baru kita menunaikan ibadah haji. Jadi barang siapa yang tidak melaksanakan zakat, khususnya bagi umat Islam, itu tidak akan diterima Islam. Ya. Jadi Islamnya tidak sempurna apabila zakat tidak dilaksanakan. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, aqibus sholat wa atu zakah. Dirikanlah sholat, keluarkanlah zakat. Jadi setelah kita melaksanakan sholat bagi orang yang mampu, maka harus mengeluarkan zakat. Siapa itu yang mampu itu? Ya, pertama orang yang dia punya kekayaan, punya harta, ya, punya kendaraan, punya rumah, punya tempat perusahaan, perniagaan dan sebagainya. Itu bagi orang yang ada, yang mampu, yang ada. Lain dengan yang tidak mampu, yang tidak punya. Itu yang dikatakan orang fakir, orang miskin, itu tidak usah melakukan zakat. Nah makanya zakat ini, bahwa anak-anakku yang saya tercinta, yang saya sayangi, dibagi dua ya zakat. Pertama adalah zakat mal, ya. Yang kedua zakat fitrah. Di mana zakat mal itu kita punya harta, misalkan punya di bidang membuka perusahaan, ya, perusahaan perdagangan, misalnya perniagaan gitu,
pertanian, ya, terus apa itu namanya perikanan, membuka semuanya dibuka. Ya, nah makanya pertama yang kita diwajibkan mengeluarkan zakat itu, orang pertama itu di zakat mal, ya, zakat mal, zakat harta di mana sudah 1 tahun. Misalkan kalian berusaha membuka usaha apa aja, ya modal sekian juta atau sekian M, terus membuka perusahaan. Misalkan dimulai dari tahun 2020 misalkan. Nah nanti akhir 2021 itu harus dihitungkan, harus dihitung. Ada berapa lagi sisanya, ya, di etalase itu atau di mana aja, misalkan misalnya usaha besar misalnya, itu berapa, ada berapa. Misalkan dari 1 M itu karena kita dapat keuntungan menjadi 2, misalkan 1,2 misalkan atau 1,5 bertambah tuh. Nah itu diperhitungkan. Nah, bagaimana kalau misalkan rugi, ya, rugi itu misalkan dari 1 M jadi 8 misalkan, atau jadi 7 atau jadi apa. Nah itu juga dihitung semua. Nah ya, kalau udah 1 tahun, jadi bukan beruntung tapi rugi juga kita, ya, tidak bisa punya laba dan sebagainya, itu harus dihitung. Berapa itu dihitung untuk perdagangan itu labanya atau besarnya 2,5%. 2,5% ambil, ya, dari 1 M itu misalkan berapa itu dengan pajak lah, kita 100 juta diambil 2,5% berapa, ya. Jadi dari 100 juta itu hanya berapa ribu, berapa 125.000 dari 100.000 dibagi 10 berapa, 10, ya. Nah dari 10 dibagi 4 jadi 25.000 dari 100 juta. Zakatnya sedikit, 2,5%. Tetapi walaupun sedikit itu masalah orang yang masalah zakat itu banyak yang tidak mau mengeluarkannya. Ya. Akibatnya orang yang tidak mau mengeluarkan zakat itu nanti akan nanti di hari kiamat, ya, di hari kiamat itu akan dipinta oleh orang-orang fakir itu, dan yang tidak dikeluarkan zakat itu akan dijadikan istrika, ya. Nanti orang yang tidak zakat suruh berbaring, kemudian si harta itu yang tidak dikeluarkan zakat dijadikan, nah, di Cina dijadikan istrika. Itu misalkan perdagangan, ya 2,5%, ya. Kemudian kita di bidang pertanian, itu, ya, pertaniannya maksudnya dijadikan itu adalah makanan pokok, ya, makanan pokok. Jadi kalau makanan pokok itu misalkan beras, ya, padi, nah, itu dikeluarkan zakatnya selesai panen, selesai panen. Apabila kalian nanti atau bapak atau siapa aja ini di antara kalian yang mengolah tanah gitu, ya, dalam pertanian itu kalau panen itu bisa kan berapa bulan? 6 bulan, ya, 6 bulan atau paling cepat 4 bulan. 4 bulan padi itu. 4 bulan, ada yang 5 bulan. Nah, selesai panen itu berapa? Kita dapat berapa ton 1 tahun atau
kali panen. Karena dalam satu panen itu kita dapat misalkan 1 ton, gitu ya, 1 ton. Nah, apabila kita mendapatkan 1 ton, maka ambil untuk dikeluarkan zakatnya, yaitu 10%. 10%, ya. Jadi 10% itu kalau 1 ton itu 1 kintal, gitu. 5 ton 5 kintal. Itu bagaimana? Apabila itu kita mengeluarkan 1 ton 1 kintal, ya, apabila airnya tidak dapat beli, ya, airnya tidak dapat beli, jadi air sendiri, datang sendiri, gitu. Bagaimana kalau dapat beli airnya? Itu hanya 5%, ya, gitu ya, jadi 5%. Tetap aja harus mengeluarkan zakat, tapi 5%. Itu masalah pertanian. Di pertanian yang diwajibkan zakat itu adalah makanan pokok, ya. Kalau di kita padi, kalau di daerah yang lain misalkan gandum atau jagung dan sebagainya, itu bagaimana? Jadi keluarkan setelah panen. Itu masalah. Kemudian zakat perhiasan, ya. Kenapa zakat perhiasan? Kalian punya perhiasan sudah 1 tahun lamanya, ya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Minimal Anda memiliki 96 gram, 96 gram, ya. Jadi kurang dari 100 gram. Nah, ditukar aja lah, dibulatkan jadi 100 gram. Nah, maka ambil dari 100 gram itu 2,5%. Jadi dari 100 gram itu zakatnya perhiasan emas itu 2,5 gram. Ya, 2,5 gram. Bagaimana kalau perak? Nah, kalau perak lain lagi. Perak besar 650-an lebih gram, ya. 650. Ya, karena beda emas dengan perak harganya. Nah, itu ya yang keluar, yang harus dikeluarkan dari masyarakat. Karena sekarang zakat, ya, apa kamu itu mendapatkan sesuatu, ya, sesuatu, tahu-tahu kita tiba-tiba kita dapat, misalkan orang yang suka menggali apa itu tanah atau menggali kuburan, gitu. Ternyata di atas, di bawah tanah itu, di gua itu ada punya itu dapat emas, ya. Nah, itu ambil itu mah 1/5, ya, 1/5 dari misalkan dapat 1 kilo atau dapat 10 kilo, ambil 1/5. Untuk apa itu? Untuk zakat, dikeluarkan zakatnya. Nah, itu ya, kalau dapat teman harta kurun, misalkan harta kurun. Kemudian ada lagi yang harus dikeluarkan zakatnya, itu nggak salah, ini peternakan, ya. Peternakan juga harus dikeluarkan zakat. Saja kalau ada kita berternak atau domba, itu minimalnya 40, batas saja 40 ekor domba, keluarkan 1. Apabila kalian berternak sapi, sapi itu 30 ekor, keluarkan 1. Ya. Kalau misalkan apa itu unta, nah unta itu per 5 unta, ya. Kalau kita punya 5 unta, itu keluarkan 1 domba. Nah, itu bukan 1 ekor, tapi 1 domba. Jadi diperhitungkannya terus, ya. Kita dapat 30 ekor, 60 ekor, itu keluarkan 1 unta yang besar, ya. 2 tahun lebih. Itu ya kalau peternakan. Kemudian zakat, ya udah zakat besar seperti itu. Itu diantaranya, ya.
yang harus kita keluarkan zakat itu eh, dilaksanakannya apabila sudah 1 tahun, ya 1 tahun. Itu 1 tahun 1 tahun. Itu diantaranya zakat mal. Bagaimana kalau zakat ini sekarang zakat kita punya gaji, gitu ya. Zakat gaji sama itu 2,5%. Apabila kalau diperhitungkan 1 tahun itu kita dijumlahkan itu dapatlah 100 gram emas, gitu ya. Jadi 100 gram emas itu wajib dikeluarkan. Kalau 1 tahun gajinya ya dihitung-hitung itu ada 100 gram, hitung ada 100 gram. Kalau sekarang kalau 100 gram itu berapa kali 50? Ya, berapa itu? 100 gram kali 50. Ya. Dikatakan berapa? 50 juta gitu ya. Kalau 1 tahunnya 1 bulannya itu 4 juta ya. Jadi 4 juta lebih kali sekian itu jadi wajib mengeluarkan zakat apabila kita diperhitungkan kepada emas ya 100 gram jadi 50 juta gitu ya kalau emas ya. Kalau apa itu namanya zakat ini apa itu namanya zakat kita ya, gaji kita. Nah kemudian ada juga sekarang yang akan dikeluarkan sebentar lagi yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat yang dikeluarkannya oleh yang melaksanakan saum, ya, yang berpuasa. Nah orang yang berpuasa itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Bagaimana dengan orang yang tidak berpuasa? Nggak usah itu. Yang tidak berpuasa mah nggak usah zakat fitrah. Ya, zakat fitrah itu diwajibkan kepada orang yang melaksanakan saum. Ya. Karena itu hubungannya dengan saum, dengan puasa. Nah orang yang berpuasa kan banyak waktu berpuasa itu mungkin marah, mungkin ngomong yang tidak karuan gitu ya, mungkin melakukan hal-hal ya dosa sedikit dosa kecil gitu, bukan dosa besar. Nah itu bisa dihapuskan ya, dikiparatkan dengan mengeluarkan zakat. Zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini tidak banyak kan, hanya 2,5 kilogram. 2,5 kilogram itu per orang. Bahkan kita sebagai siswa ya, siswi apabila mampu punya itu lebih baik dikeluarkannya oleh uang kita sendiri, itu ya. Dan kita punya uang dari mama simpan ya, bayar untuk zakat fitrah gitu, disimpan. Jadi jangan mengandalkan orang tua kan, orang tua itu sudah sekarang banyak yang harus dikeluarkan. Jadi alangkah baiknya zakat fitrah kita sebagai siswa-siswi yang sudah balik ya, yang udah 15 tahun ke atas itu dikeluarkannya oleh dia sendiri gitu ya, oleh kita sendiri. Bisa lah kumpulkan aja nanti. Dan dikeluarkannya zakat fitrah itu wajibnya yaitu menjelang hari raya. Jadi besok hari raya kita keluarkan zakatnya, itu zakat fitrah ya, zakat fitrah keluarkan itu untuk kita, karena kita banyak hal-hal yang tidak baik gitulah terhadap orang tua, terhadap teman, terhadap sesama ya kita. Jadi harus dibersihkan orang yang puasa itu dengan zakat fitrah.
Bisa dipahami ya. Jadi zakat fitrah itu banyaknya hanya 2,5 kilogram. Seandainya mama atau si papa punya keluarganya 10 orang ya, dihitung dengan apa itu, dengan kakek kumpul di sana dengan si nenek atau pembantu ya, anak dan sebagainya. Kita bapak yang menjadi keluarganya, ketua keluarganya, maka dia wajib mengeluarkan zakat keseluruhan. Itu semuanya. Ada 10 orang anaknya kali 2,5, jadi 25 kilogram itu dikeluarkan pajak. Ya, mudahlah. Mudah-mudahan kita bisa nanti hari apa? Hari Minggu. Hari raya itu hari apa? Ya, kalau tidak Sabtu Minggu ya. Kita malamnya malam Minggu mendatangi ambil zakat ya, atau datang ambil, kita mendatangkan ambil bahwa aku akan mengeluarkan zakat fitrah. Terus ada? Nah gitu aja mungkin dari Bapak, hanya 15 menit ini di waktunya di apa itu, mudah-mudahan pertemuan ini masalah zakat ya, nanti kalau ada tidak paham, tidak mengerti, bisa langsung tanyakan aja ya. Bapak nanti bikin nah gitu aja. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.